Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada jimat kelenteng mungil yang sudah termaharkan, saudaraku ya. Berhubung sudah termaharkan, ini saya buatkan edukasinya. Dan barang ini tuh sudah saya lipat gandakan tuahnya, saudaraku, karena pemaharnya juga Gus, itu tolong tuahnya dilipat gandakan biar super bagus, permanen, dan biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Dan ini sudah saya lipat gandakan tuahnya, saudaraku, dan tuahnya sudah sangat sempurna. Dan yang jelas, saudaraku ya, barang-barang asli orikuno seperti ini sebenarnya meskipun tidak dilipat gandakan itu sebenarnya sudah bagus tuahnya, namun yaitu tadi, berhubung pemiliknya kepengen semakin bagus biar jimat kelenteng mungilnya itu tuahnya semakin istimewa, ya saya lipat gandakan jadi biar bahasanya itu tajrib atau jos gandos lah bahasanya, saudaraku ya, biar istimewa seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, Gus kok lama nggak bikin edukasi begini, saudaraku ya. Dari kemarin itu sebenarnya saya itu sibuk sekali, saudaraku, karena ada saudara kita yang lagi dakwah di seberang sana, saudaraku ya, di luar pulau, yang sekaligus sudah saya anggap seperti saudara karena beliaunya itu memang orangnya baik. Itu ada juga orang-orang itu yang usil lah, saudaraku, bahasanya. Meskipun beliaunya itu yaitu dakwah, saudaraku ya, itu masih banyak juga hambatan-hambatan orang-orang usil. Dan ya kemarin itu ya diminta tolong sama beliau agar bisa meredam bahasanya orang-orang seperti itu. Karena begini, saudaraku ya, memang dulu saya pernah mengalami dakwah kalau di luar pulau itu cobaannya agak berat, saudaraku, karena ketemu orang-orang itu kan beragam, saudaraku ya, tidak seperti kita kalau di kampung atau di dekat-dekat sekitar rumah kita, atau yang bahasanya dekat-dekat lah, itu beda, saudaraku, karena orangnya juga beragam. Yaitu tadi, meskipun kita dakwah niat kita baik menyebarkan agama itu tanpa pamrih, tanpa ada yang bayar, itu masih saja cobaannya itu yaitu tadi orang-orang usil. Terkadang zaman dulu saya dakwah itu ada juga ya sebangsa gali. Tahu gali, saudaraku ya? Preman lah bahasanya, saudara, kalau zaman-zaman sekarang. Bahasanya itu kalau zaman dulu orang Jawa itu gali. Yang sering minta-minta uang, terkadang seperti itu, saudaraku. Pas kalau kita dakwah ke kampung-kampung sebelah seperti itu. Ya cobanya seperti itu, saudaraku. Karena saya pernah mengalami juga itu tadi. Itu di luar pulau sana. Namun ya intinya ya ikhlas, saudaraku, karena orang dakwah itu kan memang kewajiban, saudaraku, bagi orang yang memang di bidangnya. Yang penting terus terang, saudaraku ya, kalau ada yang berani mengganggu saudara-saudara saya
yang lagi dakwah di luaran sana, kalau sampai saya tahu ya urusannya juga sama saya, saudaraku. Karena apa? Karena terus terang saya itu akan membackingi orang-orang atau saudara-saudara saya, bahasanya yang mau saya anggap seperti saudara itu, kalau ada yang mengganggu, bahasanya seperti itu, terus terang akan saya bela, saudaraku. Karena apa ya? Karena terus terang saya juga seperti itu. Karena dulu saya juga dakwah keliling pulau ke pulau. Ya intinya kalau zaman sekarang sih dakwahnya kalau masih di kampung-kampung itu masih enak, saudaraku. Kalau di rumah lah bahasanya, di Jawa seperti ini. Namun kalau di seberang sana itu ya itu tadi, saudaraku, keluar kampung masuk kampung, keluar kampung masuk kampung, itu tadi banyak juga itu tadi gali-gali atau preman itu yang ya itu tadi rese, terkadang ada orang dakwah itu diganggu dan sebagainya. Karena ya itu tadi dakwahnya juga ya masih kampung ke kampung, saudaraku, namun sudah menyeberang ke luar pulau itu tadi. Oke, saudaraku, kembali lagi ke jimat kelenteng mungil ya, saudaraku ya. Bila ada di antara saudaraku punya benda bertuah, barang peninggalan asli uri kuno yang seperti ini, disimpan baik-baik, saudaraku. Karena pertama barangnya bagus, dan bila kita gunakan itu pasti akan bermanfaat buat pemiliknya. Contohnya tadi ada saudara kita itu dari Kalimantan, Balikpapan sana itu juga, Gus, itu rajanya Badar Pulau Sani yang berpasangan dengan gada besi kuning itu ada keanehan-keanehan, Gus. Itu tadi beliaunya bilang itu bisa mendatangkan apa ya, benda-benda bertuah yang lainnya, saudaraku. Memang seperti itu, saudaraku. Rajanya Badar Pulau Sani itu memang di samping barangnya istimewa, memang yang mampu mendatangkan besi kuning itu cuma Badar Pulau Sani, saudaraku. Kalau jenis Badar, kalau yang lain sepertinya saya belum pernah. Namun kalau rajanya Badar Pulau Sani itu saya sering tahu-tahu itu ada di dekat Badar Pulau Sani itu ada besi kuningnya. Itu sudah sering terjadi, saudaraku. Tidak hanya sekali dua kali, namun sudah ada puluhan kali. Yang jelas, saudaraku ya, benda-benda seperti itu, barang peninggalan asli ori kuno, gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakan buat sarana media atau keselamatan itu sendiri, dan biar kedepannya juga buat peninggalan ke anak cucu, sekaligus melestarikan budaya, saudaraku. Karena benda-benda barang peninggalan itu bagian dari budaya yang wajib kita lestarikan. Dan intinya, saudaraku ya, saya itu kalau tanya, Gus, ada kan sebagian saudara kita itu maharnya belum cukup, Gus, seandainya benda bertuahnya di DP itu bisa enggak? Bisa, saudaraku, asal orangnya serius. Nanti bahasanya itu dimahari. Kalau sudah bahasanya maharnya lunas, itu barangnya bisa dikirim, saudaraku. Dan yang jelas saya itu orangnya amanah, saudaraku. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Intinya seperti itu, saudaraku. Karena murid saya juga sangat banyak sekali, dan saya juga dituakan sama sesepuh-sesepuh dari guru-guru besar juga. Dan kalau ditanya, saudaraku ya, murid saya itu banyak yang seusia ayah saya, saudaraku. Malah sepuh-sepuh lagi lah bahasanya. Itu terkadang saya nggak enak hati terkadang di situ, saudaraku ya. Karena beliau-beliaunya itu orangnya itu sebenarnya lebih mumpuni, namun banyak juga yang berguru ke saya, padahal saya kan ya
intinya belajar dan belajar ya, sambil dakwah semampunya, dan intinya istiqomah di rumah saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Itu tadi kelebihan dari kelenteng mungil itu, gendam peletnya itu sangat istimewa sekali, sangat bagus dan banyak diburu kolektor benda bertuah saudaraku. Kalau punya disimpan baik-baik. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.